Baik, selamat sore buat Anda sekalian dimanapun berada pada hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Juni 2021. Perkuliahan kita sudah sampai pada materi pertemuan yang ke-11 dengan materi bentuk-bentuk komunikasi modern. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi-materi khusus, ya, bagaimana media di PAUD, ya. Nah, maka pada pertemuan ini kita kembali masuk pada materi bentuk-bentuk komunikasi modern. Nah, dewasa ini begitu banyak dan begitu pesatnya perkembangan tentang media komunikasi. Nah, apalagi sekarang ditandai dengan era digitalisasi, sehingga di dunia pendidikan juga media ini harus tetap di-upgrade supaya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Hanya memang seorang guru TK atau PAUD harus lebih arif dan bijaksana menentukan materi yang lebih tepat, ya, untuk bisa digunakan menghantarkan informasi ataupun materi pembelajaran untuk anak-anak usia dini. Nah, maka sebelum kepada strategi pemilihan media, kita bincang-bincang dulu tentang bentuk-bentuk komunikasi di zaman modern. Sekurang-kurangnya ada 7 materi yang mau kita bahas dalam pertemuan ini sebagai alat komunikasi modern. Yang pertama adalah koran ataupun majalah. Media ini dikatakan juga media komunikasi karena koran dan majalah juga memuat info-info, berita-berita penting tentang situasi dan perkembangan dan juga kebutuhan-kebutuhan sosial. Ya. Yang kedua, radio. Bahkan lewat radio juga boleh menyampaikan pesan, boleh menyampaikan informasi, berita-berita yang terupdate, sehingga radio ini juga disebut sebagai media ataupun bentuk komunikasi modern. Yang ketiga, telepon. Iya, jelas bahwa telepon ini sangat praktis untuk berkomunikasi dan memberikan informasi kepada setiap orang atau orang banyak. Ya. Maka lewat telepon bisa berbicara langsung kepada orang walaupun tempat yang berjauhan. Dan yang keempat adalah televisi. Nah, televisi ini juga merupakan bentuk ataupun media komunikasi modern karena lewat televisi ini kita boleh dapat banyak informasi, banyak berita dan pesan-pesan yang disampaikan sesuai dengan situasi dan perkembangan di berbagai wilayah. Dan yang kelima adalah telepon genggam atau yang layak ataupun sering disebut dengan HP atau handphone atau smartphone. Nah, ini juga menjadi media yang sangat pesat perkembangannya karena media ini ataupun benda ini sangat banyak mengambil alih fungsi-fungsi media komunikasi lain. Ya, contohnya juga seperti peralatan lain, kamera, juga radio, ada juga di handphone, ya. Bahkan semuanya suatu saat sepertinya handphone ini menjadi alat kendali dari semua media. Ya. Yang keenam adalah internet. Ya, internet ini juga adalah sebuah media komunikasi yang sangat pesat di zaman digital ini. Bahkan semuanya boleh kita searching di internet tentang apa kejadian atau apapun yang kita butuhkan, itu sangat bisa secepat mungkin kita akses di media internet ini. Dan yang ketujuh adalah medsos. Medsos yang dimaksud di sini adalah media-media sosial yang juga praktis dipergunakan banyak orang di zaman ini, seperti ya Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Jadi begitu masih banyak media-media sosial yang memang juga merupakan alat ataupun media komunikasi di zaman ini. Nah, saudara-saudara sekalian,
pada pertemuan ke-11 ini kita mau sedikit fokusnya seperti ini. Dan menjadi tugas Anda, setelah mencatat 7 media komunikasi modern ini dan memberikan penjelasan singkat tentang setiap media ini, lalu tugas Anda adalah, menurut Anda, media mana yang paling efektif dipergunakan dalam proses pembelajaran PAUD, Sekali lagi, menurut Anda, media mana yang paling efektif yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di PAUD? Tentu ketika Anda memilih, pastilah punya alasan, dan alasan itu Anda buat sebagai penjelasan. Cukup Anda pilih satu dan jelaskan kenapa Anda memilih itu. Nah, itu saja tugasnya untuk pertemuan ke-11, lalu kirimkanlah itu di WA grup kita. Artinya, menurut Anda, media mana yang lebih efektif dipergunakan dalam proses pembelajaran di PAUD, dan berikan penjelasannya. Itu saja materi kita lewat video ini saya tayangkan. Semoga Anda dapat mengikuti dengan baik dan boleh menggali referensi lain dari sumber-sumber lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Selamat sore.